Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelas Fisika Radiasi Praktikum 1C. Di sini kami akan melakukan praktikum untuk menentukan energi radiasi gamma dengan MCA, dengan tujuan menentukan energi radiasi sumber radioaktif menggunakan MCA. Ada beberapa teori yang mendasari praktikum yang kami lakukan kali ini. Yang pertama yaitu alasan mengapa pada praktikum kali ini kami menggunakan detektor NaITL 2x2 dan bukannya Geiger-Müller seperti pada praktikum lainnya. Karena untuk bisa menampilkan spektrum energi radiasi, diperlukan suatu detektor yang tidak hanya mampu mencacah intensitas radiasi yang memasukinya seperti detektor Geiger-Müller, tetapi juga harus bisa memberikan stimulan yang linear dengan energi radiasi yang memasukinya seperti pada detektor singkulasi NaITL yang akan kami gunakan kali ini. Yang kedua yaitu mengenai MCA atau Multi-Channel Analyzer, yang pada dasarnya adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengkonversi sinyal analog atau amplitude pulsa menjadi nilai digital yang kemudian akan disimpan dan ditampilkan untuk kepentingan perekaman spektrum tinggi pulsa. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan melakukan perekaman distribusi tinggi pulsa dari partikel yang dipancarkan oleh sumber radioaktif yang terdeteksi oleh detektor. Metode ini disebut dengan Pulse Eye Analysis atau PHA yang dilakukan dengan pengelompokan pulsa yang datang berdasarkan ketinggian pulsa tersebut, kemudian menyimpan pada memori MCA yang disebut dengan nomor kanal. Dengan melakukan pencacahan untuk setiap nomor kanal, akan diperoleh cacah dari setiap nomornya, dan dari hasil ini dapat dibuat grafik antara cacah dengan nomor kanal yang tidak lain adalah spektrum energi dari suatu sumber radioaktif. Untuk memain data, kita buka aplikasi RedLab, kemudian kita masukkan username dan password demo. Setelah itu, pilih Create Experiment, pilih gamma eksperimen, pilih sumber radioaktif, BA133, CO60, CS133, mixture, dan Na22. Setelah itu, untuk detektor, pilih detektor NaITL 2x2. Untuk instrumen, kita pilih amplifier, HP supplier, dan MCA. Setelah itu, beri nama eksperimen, lalu beri keterangan pada eksperimen, kemudian finish. Oke, untuk menyusun instrumen, pertama pilih file dan pilih select eksperimen, lalu pilih eksperimen MCA. Untuk penyusunan instrumen, pilih instrumen, lalu lakukan seperti langkah berikut. Lalu pilih menu cables untuk mulai menyusun kabel. Setelah itu, atur tegangan fine gain menjadi 100 dan average supplier menjadi 0,86. Kemudian nyalakan average supplier, pilih instrumen CO60 dan letakkan di bawah detektor dengan jarak 5 cm. Setelah itu, klik run. Penggunaan sumber radioaktif CO60 ini sebagai kalibrator, selain karena sumber radioaktif ini telah menjadi standar kalibrasi di bidang radiologi dan pengukuran radiasi, sumber radioaktif ini cenderung lebih stabil dan spektrumnya lebih terdefinisi. Jarak lifetime menunjuk 100 second. Klik pause, lalu save data. Setelah save data, kita lakukan pengukuran yang kedua dengan tegangan 0,90. Clear data, lalu mulai pengukuran. Untuk pengukuran terakhir, kita menggunakan tegangan 0,93. Setelah didapatkan ketiga pengukuran, data bisa diolah di Excel. Kemudian data akan diolah oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengolahan data dari data yang telah didapat oleh teman saya. Di sini datanya seperti ini dan kita bisa ubah untuk menjadikan grafik. Langkah pertama kita cukup melakukan pemisahan data. Ini finish. Lalu kita sini blok semua untuk kita buat grafiknya. Di sini yang biru kita bisa hapus. Terus kita sedikit perbesar. Di sini kita puncak, di sini kita kanan, FWHR, lalu di sini resolusi. Untuk mencari puncak kita bisa melakukan seperti ini. Kita melihat di data labelsnya dan melihat puncak tertingginya.
Di sini puncak tertinggi di 134, di puncak pertama, di puncak keduanya ada 122. 134 di 122. Lalu kita mencari kanal. Di sini kita tetapkan di suhu 134 ada sekitar 700 dan 122 di sekitar 700 sampai 800. Ini kita 134 berada di 715 dan 122 lalu juga sudah kita mencari EPAM dengan membagi puncak energi yang paling tinggi jadi dua. Di sini puncak energi tertinggi 134, berarti di tengahnya sekitar 67. Di sini kita akan membuat garis bantu seperti ini. Berarti di sekitar area sini kita mencari 60-nya di mana? Di sini kita lalu kita zoom seperti ini untuk mencari ini ya. Di sini 66701 kanalnya dan di sini 737. 701 dikurangi 737. 737 dikurangi 701. Jadi 36. Dan untuk mencari resolusi kita bisa menggunakan EPAM. Dan kanal yang paling kanan dikurangi kanal yang paling kiri. Di sini kita buat ini agar hasil ini menjadi 0,375 kita jadikan persen. Jadi 38%. Kita melakukan data yang sama seperti data-data yang lain. Baik, setelah kita menemukan semua resolusi, kita bisa memilih resolusi terendah untuk sebagai resolusi optimal. Di sini resolusi terendahnya berada di 27% di 0,90 dikali 0,90. Mengapa kita menggunakan resolusi terendah sebagai untuk mencari sumber radioaktif lainnya? Karena resolusi rendah dapat memberikan pemisahan yang lebih baik antara puncak-puncak spektrum energi dan dapat mengurangi efek noise. Baik, selanjutnya adalah pengambilan data dengan menggunakan sumber radioaktif lainnya, yaitu natrium 22, barium 133, cesium 137, dan juga mixed source. Pengambilan data dilakukan dengan cara kerja yang sama sesuai pengambilan data sebelumnya menggunakan sumber radioaktif kobalt 60. Jadi kita clear data terlebih dahulu, kemudian kita gantikan sumber radioaktif kobalt 60 dengan natrium 22. Kita letakkan di bawah detektor dengan jarak 5 cm. Setelah itu kita rubah tegangannya menjadi 0,90 kV sesuai dengan perhitungan resolusi menggunakan sumber radioaktif kobalt 60, yaitu resolusi terendah sebagai resolusi terbaik. Kemudian kita run dengan menekan play. Kita tunggu selama 100 detik. Setelah waktu sudah mencapai 100 detik, kita hentikan. Kemudian kita bisa simpan data grafik ini dengan menekan klik ke atas. Setelah itu kita save data. Kita beri nama sumber radioaktifnya yaitu natrium 22. Kita simpan. Nah, baik, sudah tersimpan. Selanjutnya kita langsung lanjut ke sumber radioaktif berikutnya. Stepnya sama, kita clear data terlebih dahulu. Lalu kita hapus sumber radioaktif natrium 22 dan menggantikannya dengan sumber radioaktif barium 133. Kita letakkan di bawah detektor sejauh 5 cm. Untuk nilai tegangannya sesama dengan sumber radioaktif sebelumnya yaitu 0,90. Franklin dan Gorskinya juga sama. Untuk Franklinnya 100 dan Gorskinya 10. Kita bisa mulai run data. Kita bisa simpan data. Nah, untuk sumber radioaktif selanjutnya yaitu sumber radioaktif terakhir, mixed source. Nah, jadi sumber radioaktif mixed source ini merupakan sumber radioaktif yang sedikit berbeda dengan sumber radioaktif tunggal lainnya, yaitu karena sumber radioaktif mixed source ini mengandung lebih dari satu isotop radioaktif, sedangkan radioaktif tunggal hanya memiliki satu isotop radioaktif tertentu.
penggunaan sumber radioaktif mixers ini memiliki keuntungan juga karena menyediakan radiasi dengan radiasi yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Mixers ini sendiri juga digunakan dalam berbagai aplikasi, contohnya yaitu aplikasi dalam pengobatan medis, industri maupun penelitian. Baik, kita bisa save data terakhir. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengolahan data seperti sebelumnya yang saya lakukan. Caranya sama, yaitu kita membuat tabel dulu, kemudian dibuat grafik. Caranya sama seperti sebelumnya, namun kali ini kita tidak mencari resolusi, hanya mencari titik puncak dan titik kanal. Di sini sebagai contoh saya akan mencari titik puncak dan titik kanal BA133. Baik, semua titik puncak dan titik kanal sudah kita temukan. Di sini saya juga akan membahas kenapa kita menggunakan dua titik puncak untuk mencari resolusi sebelumnya. Di sini itu karena dapat menghasilkan kalibrasi yang lebih akurat dan dapat membantu untuk menghitung ketepatan resolusi. Baik, jadi dari hasil perhitungan sebelumnya, di sini kita telah mendapatkan nilai titik puncak dan kanal dari masing-masing radiasi. Di sini kita akan menghitung energi radiasi dari CO60 terlebih dahulu ya. Untuk CO60 ini, jika hasil hitungannya benar, maka nilai energi yang didapat akan sama dengan titik puncaknya. Kemudian select data. Di sini dimatikan dulu. Untuk X-nya kita akan menggunakan kanal, dan Y-nya kita akan menggunakan titik puncak. Nah, di sini untuk menampilkan persamaan yang kita klik ini, kemudian klik yang ada persamaan X-nya, ini bisa dihapus. Nah, dari persamaan ini nilai X-nya akan kita masukkan kanal. Nah, di sini untuk mempermudah perhitungan saya akan menggunakan kalkulator ya. Seterusnya ini masih sama ya untuk kedua radiasi CO60 dengan tegangan yang berbeda. Jadi untuk radiasi selain dari CO60 seperti BA133, Na22, Ca137 dan mixers ini, kita akan menggunakan persamaan dari CO60 dengan tegangan 0,90. Nah, caranya masih sama seperti sebelumnya, jadi nilai X-nya ini akan kita ubah dengan kanal dari masing-masing radiasi. Jadi sudah selesai untuk hasil dari keseluruhan energinya, nanti akan kita tampilkan pada kesimpulan. Dari praktikum kali ini bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan energi radiasi sumber radioaktif menggunakan MCA dapat dilakukan dengan memakai dua titik puncak sebagai bahan perhitungan dalam mencari nilai resolusi. Hal ini dikarenakan dua titik puncak tersebut menghasilkan kalibrasi yang lebih akurat dan dapat membantu menghitung ketepatan resolusi. Selain itu, juga lebih disarankan untuk menggunakan resolusi terendah karena resolusi rendah dapat memberikan pemisahan yang lebih baik antara puncak-puncak spektrum radiasi. Kemudian penggunaan kobalt 60 sebagai kalibrator ini selain karena telah menjadi standar kalibrasi di bidang radiologi dan pengukuran radiasi, sumber radioaktif ini cenderung relatif stabil dan mampu menghasilkan spektrum energi yang terdefinisi. Baik, berikut adalah hasil data yang telah kami lakukan perhitungan. Jadi saran kami untuk praktikum kali ini adalah untuk lebih teliti lagi ketika memilih titik puncak. Kemudian melakukan perhitungan yang lebih tepat menggunakan rumus yang benar. Selain itu juga perlu diperhatikan kembali mengenai susunan dan cara pengambilan data yang benar dan sesuai seperti yang tertera di modul. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.